Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dewi Septiani di channel Penyiar Muda Islam. Kali ini Dewi akan berbagi dengan kawan-kawan, berbagi informasi juga ilmu yang insya Allah berguna untuk kita semua. Allahumma amin. Kawan-kawanku, pasti kawan-kawan sudah banyak yang tahu bahwa kita sebagai manusia perlu menyeimbangi antara kehidupan kita di dunia saat ini dan kehidupan kita di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, tentu mudah untuk kita mengatakan bahwa kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kawan-kawan tahu tidak, apakah beribadah yang dimaksud itu hanya menjalankan rukun iman, hanya melaksanakan rukun Islam, lalu hanya berdiam diri di masjid, berzikir kepada Allah tanpa melakukan sesuatu apapun? Tentu tidak, bukan? Kenyataan bahwa tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah untuk beribadah memang tidak dapat didustakan. Namun, kenyataan bahwa kita hidup di dunia juga tidak dapat dikesampingkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah sehingga melupakan aspek kehidupan dunia itu bukan suatu hal yang baik. Padahal dalam amalan tersebut tidak pernah dicontohkannya. Beliau juga pernah bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat malam dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk dalam golonganku." Sebaliknya, ketika kita terlalu memperhatikan dunia hingga melupakan akhirat, tentu juga tidak baik. Manusia memang diciptakan dengan akal dan dihiasi dengan keinginan atau syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-14 yang artinya, dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kawan-kawan, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa yang disebutkan seperti wanita, anak, harta, kendaraan termasuk sawah dan ladang adalah keindahan dunia yang wajar jika manusia condong kepadanya. Namun, hal tersebut tidak baik atau tidak boleh ketika kecintaan tersebut cenderung menjadikan tujuan hidup manusia itu sendiri, sehingga mereka melupakan kehidupan akhiratnya. Islam menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Tidak berlebihan pada dunia, sebaliknya juga tidak berlebihan pada akhirat. Dalam Quran surat Al-Hasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akhirat memang disediakan sebagai tempat untuk kita kembali. Namun kawan-kawanku, sebelumnya manusia juga ditakdirkan untuk hidup di dunia. Jadi dengan begitu, sebagaimana akhirat harus dipersiapkan dengan matang, juga dunia harus dijadikan tempat untuk mempersiapkan akhirat kelak. Jadi, apakah kita sudah menyeimbangi keduanya? Semoga Dewi dan kawan-kawan tergolong dalam golongan orang yang diridhoi Allah untuk senantiasa menyeimbangi keduanya. Allahumma amin.
Itu saja sedikit dari Dewi, semoga bermanfaat. Akhirul kalam fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.